Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatima dengan NIM 210106110 akan memaparkan hasil wawancara studi etnofarmakologi yang telah saya lakukan di tempat tinggal saya, yaitu di Bekasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pilihan etnofarmakologi dengan dosen pengampu, Ibu Apoteker Ardila Kamaladewi, MS Farm. Adapun demografi responden yang telah saya wawancarai sebagai berikut. Responden pertama yaitu Ibu Ati Fatima, responden kedua Ibu Adriana Kiki, responden ketiga Ibu Rati, responden keempat Ibu Sugiyarti, responden kelima Ibu Dia Astri, responden keenam Ibu Eis. Selanjutnya masuk ke wawancara kepada responden. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai pengetahuan tanaman obat. Pertanyaan pertama, apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan, hutan, atau tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Dan apa saja tanaman tersebut yang Ibu ketahui? Tahu. Ibu ketahui tanaman kelor, tanaman temulawak, kunyit, jahe, apa lagi ya? Bidara, banyak. Tahu. Ya. Apa aja tanaman tersebut? Bunga kumis kucing, sama pecah beling, sama pohon belimbing wulu. Tahu. Apa aja itu? Kunyit, jahe, kencur, daun salam, daun serai. Ada. Apa aja yang Ibu ketahui? Misalnya jahe, kencur, serai, daun salam. Ya, itu aja. Tahu. Apa saja tanaman tersebut yang diketahui? Tanaman obat ya ada jahe, kunyit, serai, salam. Iya ada. Apa aja tanaman tersebut yang Mamanya Jajang tahu? Ada jahe, kunyit, serai. Pertanyaan kedua, apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari turun-temurun dan dari siapa? Iya, Ya, dari siapa? dari orang tua, dari tetangga. Dari saudara. Ya, Enggak juga. juga. Tahu sendiri aja. Iya, dari orang tua yang terdahulu. Apakah Iya dari ibu, dari mbah gitu ya. Iya dari nenek, dari orang tua. Oke. Pertanyaan ketiga, apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari tetangga atau dukun? Yang pertama kali dari orang tua. Ya. Tetangga juga ada. Enggak. Kita lihat dari YouTube. Ya, bisa juga dari tetangga. Tidak ada ngasih tahu tetangga. Pertanyaan keempat, apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari informasi media? Ada pertama kali dari orang tua, ada tambahan dari media. Iya dari YouTube. Iya, betul. Dari YouTube. Bisa juga dari media. Tidak. Iya. Pertanyaan kelima, apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Adat, tapi yang nggak pernah tahu. Lihat di TV misalnya ada acara adat pakai kelapa ya, daun pandan gitu, tapi nggak tahu sih, itu nggak paham adat apa gitu. Ada bunga melati ya untuk pernikahan gitu-gitu. Tidak tahu. Nggak tahu kalau itu nggak tahu. Pertanyaan keenam, apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Dan apa saja tanaman tersebut dan apa manfaat yang Ibu ketahui dari tanaman tersebut? Iya. Ya. Apa saja tanaman tersebut dan apa manfaat yang Ibu ketahui dari tanaman tersebut? Iya, insya Allah ada kunyit, ada temulawak,
apa tadi, rimpang, bangle, pohon kelor, jahe. Iya. Saya menanam kumis kucing, pecah beling, daun ini pohon belimbing ulu, sama itu apa sih? Aduh lupa. Kelor, daun kelor. Oh iya. Buat obat juga itu. Ya, manfaatnya kira-kira tahu gak Mama Rahel? Kalau daun belimbing ulu saya sendiri suka direbus ya untuk menurunkan tekanan darah tinggi saya. Iya betul. Apa aja tanamannya dan manfaatnya yang Mama Guntur tahu? Kalau jahe untuk mengobatin meriang. Kalau kencur untuk obat batuk. Dan kalau kunyit itu untuk sakit perut. Kalau perempuan kalau datang head. Iya, misalnya kencur, jahe, serai, salam dan salam. Apa aja manfaat yang Ibu ketahui dari tanaman tersebut? Kencur bisa buat untuk obat, jahe untuk masuk angin, daun salam untuk hipertensi. Tidak. Ya, nanam. Apa saja tanamannya dan manfaatnya yang Mama Ajajang tahu? Ada jahe, serai, kunyit. Manfaatnya tahu gak Mama Ajajang? Ya, alhamdulillah manfaatnya kalau jahe ya buat kalau batuk kayak kencur, buat batuk juga, buat demam anak-anak gitu. Pertanyaan ketujuh, menurut Ibu, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Nggak tahu ya. Masih banyak. Masih? Masih banyak deh. Ya insya Allah sih masih banyak. Masih ada ya. Pertanyaan ke-8, menurut Ibu, bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Memperoleh tumbuhan obat dari hutan, ya harus ke hutan kali ya, dengan sebenarnya nggak harus ke hutan, kita bisa nanam sendiri gitu zaman sekarang gitu ya, dengan di pekarangan atau dipakai alat apa, pot-pot gitu bisa. Meminta ke tetangga. Kita minta sama tetangga yang tanamannya lebih banyak. Nggak tahu deh. Biasanya beli di pasar. Iya, beli di pasar. Pertanyaan ke-9, tentang pemanfaatan tanaman obat. Apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Dan sebutkan tanaman obatnya dan digunakan pada kondisi seperti apa? Ya pernah. Tanaman obat apa saja dan digunakan pada kondisi seperti apa, Bu? Tanaman dari buah mengkudu ya, itu untuk kebetulan kemarin darah tinggi. Pernah. Apa aja itu Mama Rahel dan digunakan pada kondisi apa? Kalau pinggangnya lagi sakit, saya suka rebus daun pecah beling sama daun kumis kucing. Iya. Tanamannya apa aja dan digunakan pada kondisi apa? Waktu tensi lagi naik, saya ngerebus daun salam, terus diminum, ya alhamdulillah tensinya turun. Oke. Kencur untuk obat batuk, daun salam misalnya untuk darah tinggi. Biasanya jahe, kunyit, serai itu dibikin minuman. Kalau misalkan ngerasa kayak nggak fit gitu, badannya nggak enak atau kayak mau flu atau apa, jadi buat daya tahan tubuh aja sih. Lagi demam kayak batuk gitu. Tanamannya ya ada jahe, kencur. Pertanyaan ke-10, apakah Ibu menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari 5? Ya, insya Allah iya. Ya. Iya. Lebih Dari 5. Sedikit sih. Iya. Enggak ya, jadi apa sih? Enggak. Jahe aja, jahe, kunyit, serai, kencur. Iya.
Pertanyaan ke-11, apakah ibu membuat ramuan obat sendiri? Dan apa ramuan obatnya dan bagaimana langkah-langkahnya? Bagian tumbuhan yang diambil, apakah daun, buah, rimpang, akar, batang, bunga, getah, atau seluruh bagian? Pernah. Ya, apa ramuan obatnya dan bagaimana langkah-langkahnya? Bagian tumbuhan mana yang diambil? Atau seluruh bagian tanamannya? Oh iya, kebetulan itu anak saya trombositnya turun, gejala DBD, terus cari-cari di YouTube, searching ada ramuan herbal untuk menambah trombosit itu meniran, kemudian kunyit, daun pepaya dan madu. Itu kita gunakan meniran semuanya ya, dari akar sampai ke batang dan daunnya. Kemudian kunyit 1 ruas ibu jari, daun pepaya 1 dikeprek, kemudian direbus, ditambah madu, diminumkan. Iya, Ya, buat sendiri. apa ramuan obatnya dan gimana langkah-langkahnya? Ramuan obat ya itu yang tadi saya bilang ya. Bisa juga ini rebusan daun kelor. Itu buat obat kanker juga bisa. Tuh kalau rebusan daun pecah beling sama kumis kucing itu kalau pinggang saya sakit atau tetangga-tetangga juga kadang minta tuh kalau buat kalau pinggang mereka sakit, ya udah minta sama saya. Diminum juga, direbus terus diminum. Kayak rebusannya. Iya, Ramuan obatnya apa dan gimana langkah-langkahnya? Bagian tumbuhan obat apa yang diambil? kalau kunyit diambil buahnya, diparut, lalu diseduh sama air panas, disaring, lalu diminum. Itu gunanya untuk mengurangi sakit perut bila lagi datang head. Iya. Apa ramuan obatnya dan bagaimana langkah-langkahnya? Bagian tumbuhan apa yang diambil? Misalnya kunyit rimpangnya kita parut, lalu dikasih air, minum. Iya. Apa ramuan obatnya dan bagaimana langkah-langkahnya? Bagian tumbuhan apa yang diambil? Jadi ya minuman air jahe. Jadinya jahenya dicuci dulu, habis itu dikupas. Ada jahe, ada kunyit, ada serai, kadang-kadang kasih lemon atau kasih madu. Itu sebelum dikasih lemon atau kasih madu itu direbus dulu. Direbus air kira-kira misalkan 2 gelas sampai ya kira-kira setengahnya gitu, 1 gelas. Udah diminum, ditambahin lemon atau jahe. Iya, direbus. Apa ramuan obatnya dan gimana langkah-langkahnya? Dan tumbuhan apa yang diambil? Tumbuhannya ya itu jahe kayak kencur. Langkah-langkahnya seperti apa mamanya aja, Jang? Ya diparut, kayak diiris-iris, dibuat campur madu gitu, terus direbus, banyak campurannya. Pertanyaan ke-12, biasanya dalam memakai obat tradisional menurut ibu bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manjur? Insya Allah ada yang langsung berfungsi seperti tadi ya, meniran itu khasiatnya lumayan gitu, cepat gitu. Terus kemudian anak saya juga pernah sembelit, saya kasih sayur kelor, alhamdulillah lancar. Kalau saya manjur ya, kalau tekanan darah saya naik, saya minum aja air rebusan itu 3 lembar itu daun belimbing. Saya buru-buru rebus, saya minum, udah turun itunya, tensinya. Iya, manjur. Insya Allah manjur. Kalau buat badan seger ya. Alhamdulillah manjur, cocok. Pertanyaan ke-13, apakah ibu membudidayakan tanaman obat untuk mengobati penyakit? Iya, ada beberapa. Iya, saya nanam sendiri. Ada beberapa, iya itu kumis kucing, pecah beling, pohon belimbing ulu sama daun kelor. Saya nanam sendiri. Iya. Iya, ditanam. Enggak. Iya.
Kemudian setelah dilakukannya wawancara terhadap 6 responden, adapun hasil identifikasi literatur tanaman-tanaman obat yang telah responden paparkan sebelumnya. Untuk manfaat dari tanaman-tanaman obat yang diketahui responden, beberapa sudah sesuai dengan literatur. Kemudian pada organ yang digunakan pada tanaman-tanaman obat dan cara pemanfaatannya pun sudah sesuai dengan literatur. Kemudian ada pun daftar pustaka dari literatur-literatur yang digunakan pada kali ini. Kemudian dokumentasi dengan para responden. Sekian pemaparan hasil studi etnofarmakologi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.